zakat karena dia bukan amil. Amil itu adalah orang yang mewakili negara, yang ditunjuk negara untuk mengatur zakat. Tugasnya mengambil, menghantarkan, mendata, itu ditentukan oleh negara, dan negara yang ditegakkan syariat di situ. Atau negara yang memperkenankan urusan-urusan agama. Selagi orang membuat panitia sendiri, nggak boleh menganggap dirinya amil. Wah, ini paling bahaya, nanti buat amil-amilan. Pengen mengembat duit zakat, membuat amil-amilan, butuh 3 orang, seanaknya 16 dimasukkan semua biar jadi amil, kan kacau nanti. Enggak, amil itu dilihat oleh negara, dibutuhkan berapa orang ini. Jangan duit zakat dihabiskan hanya untuk amil, enggak. Dan amil itu pun kita harus paham, amil itu pun boleh diambilkan dari duit zakat, amil yang sesungguhnya. Kalau wakil-wakil itu bukan amil. Amil yang sesungguhnya pun boleh diambilkan dari zakat, jangan lebih dari ujratul mithli. Artinya seolah-olah gajinya dari situ. Dia pegawai kerja, berapa gajinya? Kalau sehari 50.000 ya diambilkan dari zakat 50.000, kurang lebihnya seperti itu. Jangan seenaknya sendiri bikin direktur sendiri. Direktur badan ambil zakat, gajinya 6 juta. Apalagi anaknya 16 ikut semuanya. Ini mau ngabisin duit zakat, orang fakir gak dapat. Awas, hati-hati di sini. Anda bukan amil kalau hanya pengurus masjid. Anda orang sukarela yang mempermudah urusan zakat. Hebat. Hebat. Tapi Anda bukan sebagai amil. Anda bukan sebagai amil. Anda bukan amil zakat. Satu. Bolehkah amil menerima? Kalau dia fakir, menerima karena kefakirannya. Bukan menerima karena dia seorang amil, karena dia bukan amil, tapi menerima karena dia itu adalah siapa? Orang fakir, boleh. Kemudian tadi para janda yang hidupnya, janda-janda yang hidup di bawah naungan anaknya yang kaya, dia adalah kaya sebab sudah ditanggung oleh anaknya. Dan memang begitulah, sebagai anak laki-laki misalnya, kalau bapak ibunya jatuh fakir, dia di bawah naungannya, kecuali orang tuanya hidup sendiri, maka dia tetap dengan kefakirannya. Bahkan kalau hidup sendiri, duitnya sang anak zakatnya pun boleh diberikan. Tapi kalau hidup di bawah naungannya, tidak. Duit yang sang anak tidak boleh dijadikan zakat untuk dia, dan orang lain pun juga tidak bisa memberikan kepada dia, karena dia sudah ditanggung oleh orang yang cukup dan kaya. Baik, kemudian apalagi tadi? Apakah Ustadz marbot masjid? Ustadz fisabilillah, enak bener. Nggak ada. Ustadz masjid bukan fisabilillah. Sudah kita jelaskan itu. Memang ada pendapat akhir zaman, zakat jangan digunakan untuk bangun masjid, jangan digunakan untuk bangun pondok pesantren, dan jangan diberikan kepada ustadz atas nama fisabilillah. Kalau ustadz yang fakir, bilang saja fakir, selesai, dapat bagian zakat karena dia fakir, karena kefakirannya, tapi bukan karena dia sebagai seorang ustadz. Mohon maaf, ini ada sebagian kesalahan orang awam karena husnudnya. Orang awam tidak salah, tapi karena penjelasan dari guru yang salah sehingga menjadi salah. Wong ada orang yang sudah ngaji dengan kita pun masih ngomong kok, Buya ini zakat saya. Oh, kita ajib. Ini kelihatan nggak ngaji. Ngajimu di mana? Di belakang sambil ngopi kali ya. Mohon maaf yang di belakang ya. Nggak ada kopi siang-siang ya. Wong kita sudah bilang jangan dikasihkan ustadz, masih datang kepada saya, Buya ini buat Buya zakat atas nama ustadz. Kalau anda memandang saya fakir, dan memang saya fakir mungkin, memang kalau anda terbukti fakir ya, boleh, tapi jangan asas nama ustadz. Masjid ini, pondok ini tidak dibangun dari duit zakat. Dan ini kami sampaikan bukan omongan kami, omongan 4 madhab, jumhur ulama 4 madhab. Dan kami sangat bangga waktu itu, di saat kami, tahun berapa kami keluarkan kalimat ini, ada sebagian orang yang memang ada marah dan sebagainya. Saya tidak peduli marahnya si A, si B, si C. Saya hanya menyampaikan pesannya para ulama. Suruh marah sama ulama sana, 4 madhab sana. Akhirnya kebijakan dari MUI Kabupaten dan juga dari Badan Amil Zakat Kabupaten waktu itu mengumpulkan kami di kantor MUI, kan apakah Anda Badan Amil Zakat, lupa saya, pokoknya di sana berkumpul dengan ustadz-ustadz dan kita mendiskusikan masalah ini. Anda bisa lihat ada diskusi, ada 2 jam dan ada divideokan. Dari awal akhir saya tidak mengeluarkan pendapat saya bukan mufti, saya bukan mujtahid, saya hanya nukil pendapat ulama, dan saya tulis dalam satu buku
hanya waktu itu belum diterjemahkan, sekarang sudah terjemahnya. Kashful ghummah fi sarfil zakati lil masalih al-amah, itu adalah masalah kashful ghummah, masalah sorif, menggunakan harta zakat untuk kepentingan umum seperti masjid, madrasah dan sebagainya. Kesimpulannya adalah tidak boleh. Jadi ingat, pada yang marbot masjid bukan fisabilillah, ustadznya bukan fisabilillah, kecuali mereka itu fakir, baru berhak mendapatkan zakat. Tolonglah jangan zalim kepada orang fakir. Alasannya apa? Ini jihad, perang pemikiran zaman ini. Perang pemikiran kan perlu, ustadz kan berperang pemikiran. Waktu ulama 4 madhab hidup itu memangnya nggak ada akidah sesat. Kaum Mu'tazilah itu menguasai dunia waktu itu, Daulah Abbasiyah. Tapi mereka juga tidak pernah berhujjah untuk mencetak ulama mengambil duit zakat, tidak ada kok. Padahal lebih dahsyat dulu pemikiran. Filosof handal waktu itu juga muncul yang keluar dari iman. Tapi lihat, dan kelompok-kelompok yang dahsyat yang disebut dengan istilah Khawarij, Murji'ah dan seterusnya, Qadariyah, Mu'tazilah, ada zaman itu dan dahsyat. Tapi ternyata ulama pun tidak pernah berkata kita ingin mencetak ulama diambilkan dari duit zakat karena ini adalah fisabilillah. Nggak ada itu. Dulu lebih dahsyat lagi dari zaman sekarang. Kenapa hari ini kok mudah mengatakan fisabilillah? Sampai orang fakir kehilangan hartanya. Kalau Anda masih belum tersentuh hati Anda, ayo nanti sore jalan dengan saya, tapi siap duit harus. Ke rumah sakit. Alangkah banyaknya, khususnya menjelang hari raya ini, ada orang yang memang mungkin dia dapat bantuan dari negara, tapi yang jaga kan tidak dapat bantuan dari negara. Ada yang jaga dibantu? Dapat 50.000 per bulan begitu? Nggak ada yang menjaga